Halo para Sobat Minggu, di video kali ini kita kembali lagi ke segmen Storyline. Bersama gue Backman, kali ini kita akan mengupas alur serial animasi Amerika yang berjudul Gravity Falls. Gravity Falls merupakan serial animasi Amerika karya Alex Hirsch untuk Disney Channel. Serial ini ditayangkan sejak Juni 2012 hingga Februari 2016. Selain itu, serial ini sendiri memiliki 2 season dengan total 40 episode. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita berawal dari sepasang saudara kembar berusia 12 tahun bernama Dipper dan Mabel Pines. Mereka dikirim oleh orang tua mereka untuk liburan musim panas di tempat kakek mereka yang bernama Grunkle Stan. Tempat liburan mereka berada di daerah Oregon, tepatnya di kota Gravity Falls, di mana di sana Grunkle Stan memiliki museum untuk turis bernama Mystery Shack. Mystery Shack sendiri adalah sebuah tempat berisi hal-hal aneh yang mistik dan unik. Namun, sebenarnya semua itu hanyalah karangan Grunkle Stan saja. Stan juga memiliki 2 karyawan yang bekerja di sana. Yang pertama ada Sus, yaitu pria gemuk yang selalu menurut dan konyol, dan yang kedua ada Wendy, gadis remaja keren yang disukai oleh Dipper. Saat awal di sana, Dipper diperintah oleh Grunkle Stan untuk membantu memasang tanda penunjuk. Namun, di saat ia melakukan pekerjaan tersebut, tanpa sengaja Dipper menemukan jurnal berisikan hal-hal aneh di mana covernya bertuliskan angka 3. Dipper yang membaca jurnal tersebut malah menjadi tertarik karena jurnal tersebut menceritakan jika di kota Gravity Falls terdapat hal-hal aneh dan juga makhluk-makhluk yang misterius. Dipper dan Mabel kemudian berpetualang di sekitar sana dan menemukan berbagai macam hal aneh dari makhluk-makhluk misterius. Mereka melewati itu semua dan menganggap bahwa semua itu adalah petualangan yang asyik dan seru. Saat petualangan mencari monster laut, Dipper, Mabel, dan Sus bertemu dengan orang tua gila bernama McGucket. Dan ternyata monster laut yang mereka cari hanyalah karangan McGucket saja. Lalu setelah beberapa hari, Dipper dan Mabel bertemu dengan saingan bisnis Grunkle Stan yang bernama Gideon. Dikatakan jika Gideon adalah seorang paranormal yang sangat populer. Gideon ternyata memiliki rasa dan menyukai Mabel, namun Gideon juga mengincar hak kepemilikan Mystery Shack. Singkat cerita, Mabel menolak perasaan Gideon dan akhirnya Gideon marah dan menyerang mereka menggunakan kalung sihir. Tapi, Dipper dan Mabel bisa mengatasinya dan mengusir Gideon pergi. Namun tanpa diketahui, ternyata terungkap kalau Gideon memiliki jurnal misteri seperti milik Dipper yang berangka 2. Dipper dan Mabel terus menjalani kegiatan mereka di sana dan mereka terus menemukan hal-hal baru seputar makhluk-makhluk misterius dan hal aneh. Dan kehidupan mereka berdua menjadi sangat berwarna karena dikelilingi oleh petualangan di Gravity Falls. Beberapa makhluk aneh yang mereka jumpai antara lain seperti gnome, zombie, minotaur, kelompok penjelajah waktu, petrodactyl, dan boyband buatan. Selain itu, Mabel juga mendapat peliharaan baru berupa seekor babi yang dinamai Mr. Waddles. Di sisi Gideon, ia selalu berusaha untuk memperoleh hak kepemilikan Mystery Shack dan mencuri berangkas rahasia milik Stan. Namun, usahanya yang selalu gagal membuat dirinya menjalin kontrak dengan iblis bermata satu bernama Bill Cipher. Gideon meminta bantuan Bill untuk masuk ke dalam pikiran Grunkle Stan agar ia bisa mendapat kode berangkas milik Stan. Tentunya, Bill dengan senang hati membantu dan akhirnya pikiran Stan dirasuki olehnya. Dipper bersama Mabel dan Sus juga masuk ke dalam pikiran Stan berbekal informasi dari jurnal nomor 3 milik Dipper. Di sana, mereka bertemu dengan Bill dan berlomba untuk menemukan kode milik Stan. Kelompok Dipper juga beberapa kali melihat memori milik Stan selama hidupnya dan mereka perlahan sedikit mempelajari soal Grunkle Stan. Dan singkatnya, kelompok Dipper pun berhasil mengalahkan Bill sekaligus mengusirnya dari pikiran Stan. Ketika mereka kembali ke dunia nyata, tiba-tiba Gideon menyerang mereka dengan menggunakan dinamit dan mesin penghancur. Gideon berhasil mencuri berangkas Stan yang berisi hak kepemilikan Mystery Shack. Dan akhirnya, kelompok Dipper pun terusir dan kini mereka tinggal di rumah nenek Sus. Mereka kemudian membuat rencana untuk merebut kembali Mystery Shack. Namun, semua rencana mereka gagal dan Gideon juga berhasil merebut jurnal yang dipegang oleh Dipper. Karena sudah tidak ada cara lain, Stan memutuskan mengirim mereka pulang kembali ke rumah.
Dan di sisi Gideon, ia ternyata kaget setelah tahu ternyata jurnalnya ada 3. Sedangkan saat ini yang ia pegang adalah nomor 2 dan 3. Gideon pun kembali mengejar Dipper dan Mabel menggunakan robot raksasa untuk mencari jurnal nomor 1. Singkat cerita, ketika semua sudah menjadi kacau, Grunkle Stan muncul dan membongkar semua kedok Gideon. Gideon yang disebut sebagai paranormal hebat dan populer, ternyata selama ini sudah memata-matai seluruh warga Gravity Falls dan mengetahui rahasia mereka. Akhirnya, polisi pun menangkap Gideon dan kini Mystery Shack kembali ke tangan Grunkle Stan. Di malam harinya, Dipper pun memutuskan untuk menanyakan soal jurnal bernomor kepada Grunkle Stan. Setelah membacanya, Stan mengatakan kalau jurnal itu hanya berisi omong kosong dan membacakan hal konyol di dalamnya. Namun diam-diam Grunkle Stan pergi ke sebuah ruangan rahasia di mana ternyata ia selama ini telah memiliki jurnal nomor 1 dan sekarang ia juga telah memegang jurnal nomor 2 dan nomor 3. Stan kemudian membaca sebuah kode dan mencoba untuk menghidupkan sebuah portal yang tersembunyi. Setelah beberapa hari berlalu, Stan akhirnya mengembalikan jurnal ketiga dan berkata kalau isinya hanyalah lelucon belaka. Namun, Dipper yang ingin tahu tentang penulis jurnal tersebut tanpa sengaja menemukan halaman rahasia yang memberikan info soal tempat rahasia. Esok harinya, kelompok Dipper pun pergi menuju tempat rahasia tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah fakta kalau tempat itu adalah sebuah laboratorium penelitian. Sus juga mendapatkan sebuah laptop berinisial F yang mungkin saja menjadi petunjuk berikutnya. Namun, Dipper yang tidak mengetahui password dari laptop itu mencoba membuat janji dengan Bill Cipher. Tapi, tanpa disangka, Bill malah merusak laptop itu sehingga menjadi hancur. Untungnya, Mabel menemukan sebuah petunjuk di mana laptop itu tertulis nama McGucket sebagai pembuatnya. Ini berarti, mungkin saja orang tua gila tersebut mengetahui sesuatu. Kelompok Dipper lalu pergi menemui McGucket dan menanyakan jika saja Pak Tua itu mengetahui sesuatu tapi tidak dapat mengingatnya. Dipper kemudian menyimpulkan kalau bisa saja ingatan McGucket telah dihapus dan satu-satunya petunjuk bagi mereka semua adalah di museum sejarah di kota di mana mungkin saja McGucket bisa memperoleh ingatannya kembali. Singkat cerita, saat mereka pergi ke sana, mereka menjumpai sebuah organisasi rahasia bernama Blind Eye, di mana mereka memiliki alat yang bisa menghapus ingatan seseorang. Kelompok Blind Eye kemudian menangkap Dipper dan kawan-kawan dan kemudian mereka menjelaskan tentang organisasi mereka. Jadi, The Blind Eye sebenarnya beranggotakan para warga kota Gravity Falls itu sendiri. Mereka mengatakan kalau tujuannya menghapus ingatan para penduduk lainnya adalah sebagai pelindung diri. Karena di Gravity Falls sendiri sejak dulu terdapat makhluk-makhluk aneh dan hal-hal misterius yang sangat mengganggu para warga. Jadi, dengan menghilangkan ingatan mereka tentang hal-hal aneh itu, maka diharapkan para penduduk bisa hidup dengan tenang. Singkatnya, kelompok Dipper pun memutuskan untuk melawan The Blind Eye demi bisa mengembalikan ingatan McGucket. Mereka berhasil mendapatkan alat penghilang ingatan tersebut dan rekaman tentang McGucket zaman dulu. Ternyata selama ini McGucket lah yang telah menciptakan alat itu. Ia dulunya seorang ilmuwan yang menggunakan alat itu kepada dirinya sendiri karena telah membantu seseorang. Karena merasa bahwa hal yang ia kerjakan dengan sosok itu sangat mengerikan, ia pun menghapus ingatannya sendiri. Tapi sayangnya McGucket terlalu sering menggunakan alat itu yang membuat dirinya menjadi gila seperti sekarang. Setelah mengetahui semua ini, kelompok Dipper pun pulang dan meminta agar McGucket bisa mengingat-ingat siapa sosok misterius itu. Karena sosok itulah yang dikatakan juga menulis jurnal yang Dipper pegang saat ini. Berlanjut beberapa hari kemudian, Stan yang sedang bermain bersama Dipper dan Mabel ditangkap oleh polisi karena dianggap kalau dia telah mencuri sebuah bahan nuklir. Dipper dan yang lain berniat mencari bukti kalau Stan tidak bersalah, namun mereka malah menemukan kalau Stan memang bersalah. Dan malahan, mereka menemukan sebuah rahasia yang disembunyikan oleh Stan selama ini. Singkat cerita, Stan akhirnya berhasil kabur dari para polisi dan kembali ke Mystery Shack, di mana di sana ia bertemu dengan Dipper dan yang lain. Stan kemudian menjelaskan kalau sebenarnya portal miliknya kekurangan bahan bakar, jadi ia mencuri bahan nuklir untuk portal tersebut. Dipper yang telah membaca semua jurnal itu justru mengatakan kalau portal itu berbahaya dan bisa saja mengancam dunia. Mereka berniat menghentikan portal yang akan aktif dan segera terbuka. Namun, Stan bersikeras kalau portal itu tidak boleh dimatikan.
Akhirnya, Mabel memutuskan untuk percaya pada Grunkle Stan dan membiarkan portal tersebut aktif. Dan setelah itu, portal meledak dan muncullah sosok yang mirip dengan Grunkle Stan yang bernama Stanford, di mana tidak lain Stanford adalah saudara Grunkle Stan sendiri. Oke, jadi kita akan ditunjukkan masa lalu dari kedua saudara ini. Stanley dan Stanford adalah sepasang saudara kembar yang lahir dan tumbuh bersama. Perbedaannya adalah Stanley memiliki sifat berani dan bodoh, sedangkan Stanford memiliki sifat culun namun pintar. Kedua saudara itu selalu bermain dan berpetualang bersama. Dan lagi, Stan bersaudara juga memiliki janji jika kelak mereka dewasa, mereka akan membangun sebuah kapal untuk berpetualang bersama. Well, untuk memudahkan penyebutan, gue bakal sebut Stanley dengan Stan dan Stanford dengan panggilan Ford. Setelah bertahun-tahun berlalu, mereka tumbuh dewasa menjadi anak SMA. Ford kemudian mendapat rekomendasi beasiswa dari sebuah universitas karena kepandaiannya. Awalnya, Stan tidak begitu suka dengan hal ini karena ia berpikir Ford telah melupakan janjinya. Dan malamnya, Stan tanpa sengaja merusak karya ilmiah milik Ford, yang mana hal ini membuat Ford gagal mendapat rekomendasi dari universitasnya. Akibat kesalahan Stan, keluarga pun mengusir Stan dari rumah. Dan kini, Stan berkeliaran seorang diri untuk hidup. Stan tumbuh menjadi seorang penipu yang menjual barang-barang murahan dengan kualitas sangat jelek. Ia berkelana dari satu kota ke kota lainnya untuk hidup menipu. Sementara Ford mulai melanjutkan pendidikannya. Ia juga belajar agar mendapat rekomendasi lagi dari universitasnya. Singkat cerita, Ford akhirnya lulus dari kuliahnya, dan ia memutuskan untuk meneliti sebuah daerah dengan keanehan paling banyak dijumpai, yaitu Gravity Falls, di mana di sana ia menjumpai hal-hal supranatural dan makhluk aneh yang sangat banyak. Ford kemudian mengabadikan itu semua dengan menulis sebuah jurnal. Ford juga dibantu oleh teman kuliahnya yaitu McGaggett dalam meneliti dan membangun sebuah portal, yang mana portal itu dikatakan merupakan kunci dunia sumber keanehan. Saat portal tersebut diuji coba, tanpa sengaja McGaggett masuk ke dalamnya. Dan ketika ia dikeluarkan, McGaggett malah menjadi gila dan menyuruh Ford untuk mematikan mesin tersebut. Ia pun meninggalkan Ford seorang diri karena ketakutan. Akhirnya Ford pun membutuhkan bantuan dari orang lain. Ia pun memanggil Stan yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Ketika Stan datang, ia langsung ditugaskan untuk menyimpan jurnal nomor 1. Tapi, Stan malah merasa jika setelah 10 tahun berlalu, saudaranya hanya datang meminta tolong saat butuh saja. Dan hal ini membuat Stan menjadi marah. Mereka bertengkar hingga tanpa sengaja menghidupkan portal itu, dan membuat Ford terserap masuk. Stan yang bingung, saat itu pun akhirnya mulai mencari cara untuk mengembalikan saudaranya. Stan berusaha mengumpulkan ketiga jurnal untuk mendapat info mengenai portal tersebut. Dan kini, ia hidup di Gravity Falls serta membangun Mystery Shack dari tempat penelitian Ford untuk dijadikan pameran. Ia juga menggunakan identitas Stanford untuk hidup, dan warga percaya karena mereka memang kembar. Kembali lagi ke cerita, akhirnya Ford kembali dan ikut menetap tinggal di sana. Ford juga mengajari Dipper berbagai macam pengetahuan yang selama ini ia teliti. Ternyata portal yang Ford gunakan untuk kembali telah hancur dan mengakibatkan celah antar dimensi terbuka. Untungnya, Ford berhasil menyegelnya dalam sebuah kubah kaca dan mengatakan bila kubah ini hancur maka Bill akan bebas di dunia ini. Ford juga menceritakan tentang masa lalunya yang ternyata ia pernah bekerja sama dengan Bill. Jadi, dahulu ketika Ford bingung tentang semua hal yang aneh di Gravity Falls, tanpa sengaja ia menemukan sebuah mantra kuno yang memanggil Bill. Awalnya, ia pikir Bill itu baik dan menjadi kawannya. Namun, tanpa sepengetahuannya, Bill menuntun dirinya untuk menciptakan portal, yang mana portal itu akan membawa kehancuran bagi dunia ini. Setelah hari-hari itu berlalu, kini tiba hari ulang tahun Dipper dan Mabel yang ke-13. Tiba-tiba Ford datang dan mengatakan pada Dipper bahwa kubah kacanya rusak, yang mana itu bisa menjadi kesempatan bagi Bill untuk bebas. Akhirnya mereka berdua pun mencari bahan untuk memperbaikinya. Ternyata bahan yang mereka cari ada di sebuah pesawat UFO yang telah lama sekali jatuh di bumi selama jutaan tahun dan menjadi sebuah bukit di sana. Singkat cerita, akhirnya misi mereka sukses. Ford juga mengajak Dipper untuk menjadi muridnya karena Dipper mengingatkannya pada dirinya saat kecil. Awalnya Dipper setuju meskipun sempat keberatan,
Namun di sisi lain, Mabel malah tidak setuju, karena jika Dipper menjadi murid Ford, itu berarti ia akan berpisah dengan saudaranya selamanya. Mabel yang tidak terima dengan semua itu, kemudian pergi dari kamarnya dengan tanpa sengaja membawa tas milik Dipper. Ia didatangi oleh seorang penjelajah waktu yang menawarkan bahwa ia bisa memberikan harapan untuk Mabel. Namun, saat Mabel menyetujuinya, pria tersebut ternyata telah dirasuki oleh Bill. Akhirnya, kubah kaca tersebut dipecahkan oleh Bill, dan kini Bill beserta kawanannya bebas ke dunia manusia. Setelah kebebasan Bill, kota tersebut menjadi hancur seperti akan kiamat. Dipper dan Ford mencoba melawan Bill, namun mereka dapat dengan mudah dihentikan. Ford ditangkap oleh Bill, sedangkan jurnal yang dibawa Dipper dihancurkan oleh Bill. Setelah itu, Dipper yang kabur kemudian bertemu dengan Wendy dan Sus, dan bersama-sama mereka berniat mencari dan menyelamatkan Mabel. Ternyata Mabel ditawan di sebuah penjara yang mana penjara itu didesain sesuai imajinasi Mabel sendiri. Di sana, Dipper berusaha meyakinkan Mabel bahwa setelah semua ini berakhir, ia berjanji akan terus bersama saudarinya dan tidak pernah berpisah. Hal tersebut berhasil dan kini Mabel kembali ikut bersama mereka. Sementara Bill ternyata belum sepenuhnya membawa kehancuran di bumi, sebab saat ini kelompoknya hanya bisa bebas di dalam kota Gravity Falls. Karena sebelumnya Ford telah mempersiapkan beberapa hal agar kehancuran itu tidak bisa menyebar. Kembali ke kelompok Dipper, kini mereka bertemu dengan Stan dan para survivor lainnya di Mystery Shack. Mereka pun membuat rencana untuk membebaskan Ford dan menghentikan kekacauan ini. Dengan bantuan McGucket, Mystery Shack diubah menjadi sebuah robot yang digunakan untuk melawan Bill. Saat disibukkan oleh robot Mystery Shack, kelompok Dipper berhasil masuk ke markas Bill dan membebaskan Ford. Ford menemukan cara dengan membuat sebuah lingkaran dengan 10 simbol, yang mana 10 simbol di dalamnya harus diisi oleh orang-orang yang mewakilinya. Dan singkat cerita, akhirnya semua perwakilan berhasil dikumpulkan. Namun lagi-lagi Stan berdebat dengan Ford yang membuang waktu sehingga Bill kembali muncul. Bill kemudian memasuki pikiran Ford untuk menemukan cara membuka jalur agar kekacauan bisa menyebar ke dunia. Namun, setelah di sana ternyata pikiran itu adalah pikiran milik Stan. Jadi sebelumnya mereka sempat bertukar identitas, yang mana membuat Bill salah mengira kalau Stan adalah Ford. Lalu di dalam pikiran Stan, Bill akhirnya berhasil dikalahkan. Sementara dari luar, Ford menghapus pikiran Stan agar Bill juga ikut terhapus di dalamnya. Rencana tersebut berhasil dan Bill berhasil dilenyapkan. Tapi Stan harus kehilangan ingatannya selama ini. Setelah itu pun mereka semua berusaha mengembalikan ingatan Stan dengan menceritakan semua hal yang pernah mereka lalui. Singkat cerita, ingatan Stan pun akhirnya berhasil pulih kembali. Dan akhirnya semua kembali damai. Stan memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan kepemilikan Mystery Shack kepada Sus. Gideon yang telah bebas juga memilih untuk menjadi anak yang biasa saja. Ford dan Stan kemudian berniat untuk berpetualang bersama, lalu Dipper dan Mabel juga merayakan hari ulang tahun mereka bersama seluruh teman-teman mereka di Gravity Falls. Lalu cerita pun berakhir dengan Dipper dan Mabel yang pulang ke rumah karena liburan musim panas mereka telah berakhir. Oke guys, jadi itu tadi seluruh alur cerita The Gravity Falls. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi.